Hai Sobat Tio, welcome back to Kilo Podcast. Di edisi ke-27 kali ini barengan sama Anissa yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dengan informasi yang menarik. Penasaran gak sih Sobat Tio sama apa yang akan Anissa bahas di podcast kali ini? Jadi tunggu apa lagi? Buruan pasang earphone kalian buat dengerin podcast edisi kali ini. Gimana kabar Sobat Tio hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini Anissa bakal bahas tentang 7 fakta menarik tentang otak manusia. Pikiran manusia adalah sebuah misteri. Banyak ilmuwan yang meneliti tentang kerja pikiran manusia. Seluruh tubuh manusia pada dasarnya dikontrol oleh otak. Bahkan, hanya jika otak bekerja, manusia bisa mengingat siapa diri kamu dan identitas kamu. Belum lagi multitasking yang sering dilakukan otak. Bisa dibilang otak adalah mesin penggerak tubuh karena otak bertanggung jawab dalam berbagai fungsi yang kompleks, mulai dari emosi, gerak-gerik tubuh, pemikiran, penyimpanan memori, perilaku, hingga kesadaran semua diatur oleh otak. Cara kerja otak manusia memang unik. Semakin banyak dan kuat pula sambungan sel-sel saraf yang terbentuk, semakin sering digunakan, semakin berkembang volume otak. Wah, menarik banget ya Sobat Pio. Nah, sekarang Anissa bakal kasih tahu apa aja sih faktanya. Fakta pertama, tentunya Sobat Pio pernah terbangun dari tidur dan tidak bisa menggerakkan tangan atau kaki. Seakan semua lemah dan tak berdaya. Beberapa orang menyebutnya dengan tindihan yang disebabkan oleh ulah makhluk gaib. Hayo, siapa nih yang suka mikir atau berasumsi seperti itu? Faktanya itu salah ya Sobat Pio. Fenomena ini disebut dengan sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Ini adalah kondisi yang mana otak masih belum keluar dari mode tidur. Dalam kesempatan langka ini, otak akan rusak sementara dan bisa kembali normal dalam beberapa saat. Fakta kedua, tentang rasional. Sebagai perempuan mesti bertanya-tanya mengapa lelaki sangat emosional dan gak peka. Alasannya adalah mayoritas wanita dilahirkan dengan sistem limbik yang lebih besar di otak. Sistem limbik merupakan in charge of emotion. Sedangkan pria terlahir dengan inferior parietal lobe yang lebih besar, sehingga membuat para pria mampu berpikir secara rasional. Fakta ketiga, berbicara tentang bagaimana otak memproses data. Ini ada yang menarik. Pria pada umumnya menggunakan otak kiri mereka untuk memproses informasi. Sementara itu, wanita menggunakan kedua sisi kanan dan kiri mereka untuk memproses sebuah data. Mungkin ini mengapa wanita selalu ribet dengan segala pertimbangan yang terkadang nggak penting. Wah, buat kaum perempuan, ada nggak nih yang kayak gini? Jelasnya banyak ya Sobat Pio. Mungkin termasuk Anissa juga. Nah, berbeda dengan pria, mereka kebanyakan tidak mau ribet dan langsung to the point. Fakta keempat, ketika Sobat Pio menghirup oksigen, maka secara otomatis akan membawa oksigen ke dalam sistem, dan hampir 20% dari itu digunakan oleh otak. Fakta kelima, otak sebenarnya mempunyai 3 bagian yang berbeda. Otak belakang mengontrol indera dan koordinasi, otak tengah mengontrol kesadaran dan refleks, sementara otak depan mengontrol rasa, pikiran, emosi, fungsi motorik, dan kelaparan juga. Setiap cedera pada bagian ini dapat mengganggu fungsi otak secara drastis, bahkan mungkin menyebabkan kematian. Fakta keenam, sebuah studi mengklaim bahwa anak-anak yang belajar bahasa lebih dari 1 sebelum berusia 5 tahun, maka dia cenderung lebih peduli dan gampang untuk mengajarkan bahasa kepada anak kecil saat sudah dewasa nanti. Dan fakta yang ketujuh, seperti yang kita ketahui, otak manusia terdiri dari otak kanan dan otak kiri. Pikiran kamu yang kreatif akan datang dari otak sisi kanan, sementara pikiran analisis kamu akan datang dari sisi kiri. So, jika Sobat Pio kurang kemampuan berhitung, alias kurang dalam hal matematika, Sobat Pio nggak perlu khawatir. Pasalnya, Sobat Pio justru akan menonjol di bidang seni kreatif. Nah, itu tadi 7 fakta menarik tentang otak Sobat Pio. Semoga kita semua bisa menambah ilmu dan pengetahuan Sobat Pio. Oke, cukup segini aja podcast kali ini. Dan kalau semisal Anissa ada kesalahan kata, Anissa mohon maaf. Jangan lupa tinggalin jejak berupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan podcast edisi selanjutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika sekiranya podcast ini bermanfaat. Anissa pamit undur diri, and have a nice day.